Bonjour, parfois nous nous remettons toujours en question parce que nous ne nous sentons pas en sécurité. Voilà, alors parlons maintenant de la façon d'être conviviante avec moi, Gatri. Cerita kita ada di bangku sekolah Spentik Makassar. Halo semuanya, selamat datang di Bangku Sekolah Spentik. Kembali lagi dengan saya Gustin. Dan hari ini saya ditemani oleh tamu spesial dari TVRI. Nah, dia itu bukan kayak belakang-belakangan, enggak. Dia itu langsung reporternya guys. Hebat kan? I know. Kak, Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gatri, salah satu alumni SMP Negeri 3 juga dong. tapi memang sih, don't quote me, but orang-orang hebat memang lahirnya di SMP 3. Iya, benar sekali. Nggak cuma saya dong berarti ya, banyak. Nanti juga kamu bakal jadi seseorang yang hebat juga dong. Insya Allah. Masya Allah. Kan tadi udah perkenalan. Nah, kali ini bisa dibilang topiknya agak beda nggak sih dengan podcast yang lain? Karena hari ini kita akan membahas sebuah topik yang bisa dibilang nggak kalah penting ya dengan berita nasional, yaitu mengembangkan percaya diri. Nah, saya yakin mungkin kita semua pernah merasa insecure atau mungkin merasa ya kurang gitu dalam sesuatu, tapi don't worry, hari ini mungkin itu semua akan hilang dengan seketika dengan bantuan Kak Gatri dan experience-nya. Nah, Kak, mulai dengan pertanyaan apa dulu ya? Aduh, banyak kali sebenarnya. Salah satu dong. Boleh ceritain dikit soal kakak aja dulu? Baik. Biar bisa. Tadi udah di-spill juga ya di awal kalau aku salah satu alumni dari SMP Negeri 3 Makassar dan baru-baru ini kemarin udah menyelesaikan pendidikan di strata 1 atau S1 di salah satu universitas di Indonesia Timur, Universitas Hasanuddin yang almetnya warna merah itu loh, nomor 1 di Indonesia Timur. Darah. Nah, tapi selain itu aku juga sekaligus berkarir di salah satu stasiun TV lokal TVRI Sulawesi Selatan sebagai seorang news anchor atau pembawa berita dan juga presenter. Tapi kayaknya sih nggak lama lagi dari lokal jadi internasional nggak? Amin. Apalagi dengan bakat kakak yang menguasai beberapa bahasa nggak sih gue dengar-dengarnya? Aduh. Tadi udah Di-spill ada ya? bahasa Prancis, ya kan? Bahasa Indonesia tentunya ya kan? Bahasa Inggris? Bisa dong. Bahasa apa lagi kak? Itu udah 3? Iya. Dulu pernah sempat belajar bahasa Jerman, ikut cerdas cermat dan juga olimpiade pas SMA. Jadi masih bisa lah bahasa Jerman sedikit. Jerman 4. Cuma nggak sefasih bahasa Prancis. Tapi kan bisa kan? Gue aja nggak tahu bilang halo di Jerman. Kalau bahasa Jerman tuh halo aja sih. Halo. Ich heiße Gatri. Kalau apa lagi ya? Rusia kak? Rusia bisa dikit. Iya? Ya. Ini coba bilang sesuatu dalam bahasa Rusia kak. Привет, я немного по-русски тоже. Oke, soalnya kan biasa lewat kayak Masha and the Bear. Iya, atau kayak media-media dari Rusia gitu, terus kayak kayak interesting banget gitu bahasanya mereka. Lucu. Lucu, but like also kind of scary. Ya. Nah. Because Putin ya, Vladimir Putin presidennya, mana? Tapi mau bagaimana? Tetap baik-baik nggak sih juga presidennya? Jangan dulu bahas politik kak. Ini meja podcast ini ya, bukan meja politik, mohon maaf. Iya. Itu udah banyak ya kan? Ini kakaknya udah menguasai banyak bahasa. Selain menguasai bahasa, tentunya pasti kakak sudah menguasai diri sendiri nggak sih sebagai seorang presenter, ya kan? Setiap hari udah. Selain presenter, kakak apa aja? Mungkin kakak memiliki prestasi lain gitu selain seorang prestasi di luar sebelum akhirnya menjadi seorang presenter. Dulu aku pernah sempat bergelut di dunia fashion, jadi model, terus juga ikut lomba duta. Duta? Iya. Duta apa tuh kak? Duta segala duta. Nggak bercanda. Aku jangan duta sampel lain. Nggak bercanda. Jadi
Dulu pernah ikut duta wisata Sulawesi Selatan, ikut duta pemuda yang dibawahi oleh Dispora. Banyak sih, saking banyaknya aku jadi lupa. Tapi intinya kakaknya tuh udah jadi duta, presenter, ya terus pasti juga sering ikut lomba nggak sih kak? Iya, Ya. tapi kalau lombanya spesifiknya ke lomba-lomba bahasa biasanya. Oke, mau mulai dari mana dulu ya? Kita mulainya di SMP atau present dulu? Apanya? Saat masa SMP dulu atau mau langsung present? Present dulu baru SMP. Ngikut aja sih. Ya udah deh. Kakak dulu saat SMP pernah nggak sih kayak merasakan, I don't know, introvert mungkin kayak apakah ini kakaknya tuh percaya dirinya itu memang dari lahir atau kayak gimana saat sudah jadi Sebelum akhirnya jadi seperti sekarang ya. ya. Jadi dulu waktu SMP, dari SMP ya, kayaknya semua guru-guru SMP juga tahu deh kalau aku tuh tipe orang yang introvert. Punya temen pun paling cuma itu doang. Paling cuma 2 atau 3 orang yang akrab banget. Dulu itu introvert karena apa ya, salah satu alasan jadi aku menjadi introvert pas SMP itu karena aku juga salah satu korban bully. Waktu SD juga aku dibully. Gantri. Iya, sebelum akhirnya aku jadi orang yang seperti sekarang ini, dulu aku juga melalui masa-masa saya yang seperti itu, dibully. Makanya pas SMP itu cuma berteman sama 2 atau 3 orang yang aku anggap emang benar-benar dekat. Itu aja sih. Ternyata seorang Kak Gatri yang merupakan duta segala duta, terus seorang presenter TV, pernah dibully dan pernah pun menjadi seorang introvert. Betul. Itulah. Berarti bisa dibilang kakak tuh pemahamannya soal percaya diri dan self development itu cukup deep ya kak. Lumayan. Jadi aku tuh learning by doing, learning by experience. Kamu pernah dibully nggak? Kalau misalnya soal dibully ya pernah, tapi mungkin kayak cukup ringan lah bisa dibilang. Jadi sebenarnya kalau Tapi mau bagaimana, mau dibulinya itu ringan atau berat, itu tetap dibully dan itu tetap Enggak. tidak benar ya. Iya, Jadi kalau misalnya kalian sedang mengalami hal tersebut, jangan segan-segan untuk tidak melapor. iya. Ya. Dilawan juga nggak apa-apa sih. Memang pembuli itu harus dilawan. Iya, soalnya kan kadang juga biar kita walaupun kita melapor, kadang ya nggak selesai juga gitu ya kan. Iya. Jadi mending kalian yang selesain. Gini loh. Gini loh. Apa ya? Enggak ya? Ini kata-kata aja sih. Jangan tunggu Tuhan yang balas. Kalau bisa kamu yang balas sendiri, sudah mandiri aja. Absolut, sudah mah. Jangan repotkan Tuhan. Masa dikit-dikit biar Tuhan yang balas. Kalau bisa balas sendiri, balas sudah. Catat ya, catat. Oke. Selain balas bully ya, bukan balas budi. Ya, balas beda. Apa lagi ya kak? Dulu tuh saat SMP kan kakak tuh introvert. Ada nggak sih kak kayak tantangan gitu dari menjadi seorang introvert di masa SMP atau enak-enak banget gitu? Kalau kita jadi introvert ya, tentu sosialisasi kita, pertemanan kita nggak begitu banyak, nggak begitu luas, ya. Paling itu aja. Hari-harinya diam di kelas doang. Nggak bergaul dengan banyak orang, nggak terkenal pastinya. Ya karena itulah hidup introvert. Mau bersosialisasi dikit aja sama orang lain langsung yang kayak takut. Kok bisa takut kak? Ya karena kan anak introvert. Biasanya kan kayak kita tuh sebelum kita melakukan hal tersebut biasanya kita kayak overthinking duluan. Aduh gimana ya kalau aku nyapa duluan, kira-kira aku disapa balik nggak ya?
Kan orang introvert biasanya kayak gitu. Atau takut dikira so akrab mungkin. Iya. Soalnya banyak kali sekarang kayak gitu. Apalagi korban bully. Misalnya kalau kita mau nyapa duluan, kira-kira dia bakal sapa balik nggak ya? Kira-kira dia mau berteman sama aku nggak ya? Dan itulah yang membuat kita jadi akhirnya menutup diri. Menurut kakak dampak kayak overthinking kayak gitu itu kayak gimana? Kalau untuk kita bahas soal percaya diri ya, tentu itu nggak baik sih. Karena kita secara tidak langsung membatasi diri kita dengan orang lain. Sedangkan di zaman sekarang kita tuh butuh yang namanya relasi, ya kan? Apalagi yang bekerjanya di dalam dunia public speaking, yang mau komunikasi, kayak pekerjaan aku yang sekarang. Kak, menurut kakak ya itu dampak overthinking kepada kita seorang remaja itu kayak gimana? Nggak bagus sih sebenarnya, pastinya ya nggak bagus. Karena kalau kita terlalu banyak berpikiran overthinking yang berlebihan dan tidak terlalu penting, akhirnya itu akan menjadi Batasan? Iya, menjadi batasan buat diri kita sendiri. Kita jadi membatasi diri untuk bisa bergaul dengan orang lain, bersosialisasi dengan orang lain. Menjaga diri itu penting, Ya. tapi menjaga relasi juga penting. Iya, berarti itu juga secara tidak langsung membatasi kita dari potensi-potensi yang sangat besar gitu ya. Iya, Mungkin- membatasi dari kesempatan-kesempatan lainnya. Ya. Karena kita kan nggak pernah tahu rezeki kita datang dari mana. Ya, dan itu juga rezeki bisa dibilang datang dalam bentuk berbagai macam pun kan, bisa datang dari teman, Betul. kayak seperti kayak kebahagiaan gitu. Kamu hanya bisa ketemu dengan orang yang sefrekuensi banget. Tapi mungkin seandainya kayak kamu membatasi dirimu saat hari itu mungkin nggak bakal Dan mungkin kalau aku masih jadi orang introvert ya sampai sekarang ya, membatasi diri, mungkin aku nggak bakalan berkarir di televisi, nggak bakalan ketemu kamu juga hari ini. Ya kan? Iya. Jadi bisa dibilang semua itu berada di percaya diri ya kak. Iya, kembali lagi ke diri kita masing-masing. Bagaimana kita menyingkapi hal tersebut. Catat, termasuk setelah dibully. Apakah kita akan mau terus-terusan hidup di dalam trauma itu, atau kita mau keluar ya, melawan rasa trauma itu habis dibully? Jadi itu semua itu tergantung reaksi kita terhadap Iya. sesuatu hal ya. Tergantung bagaimana kita menyikapi. Nah, apa sih kak momen paling menantang dalam karir kakak sebagai seorang presenter sampainya kayak percaya diri kakak itu akhirnya kayak mungkin menghilang gitu? Awal mula berkarir sebelum masuk di TVRI ya, aku tuh nggak pernah yang namanya di dunia public speaking sebelumnya. Jadi betul-betul learning by doing, learning by experience, learning by opportunity. Jadi waktu awal itu aku masuk di TVRI benar-benar yang kayak terobos aja deh gitu loh. Jadi yang benar-benar nggak ada pengetahuan soal public speaking, tapi syukurnya di TVRI itu benar-benar kita dilatih, mau diajar dengan senior-senior penyiar lainnya juga yang benar-benar nggak pelit ilmu, ngasih kita ilmu bagaimana supaya bisa lebih percaya diri. Akhirnya harus bisa beradaptasi, harus mampu. Ya namanya juga kerjaan, harus mampu. Yang awalnya aku introvert, akhirnya bekerja di dunia pertelevisian yang menuntut aku Ironis, untuk bisa, kan? iya, Ironis. tapi bagus, luar biasa untuk perubahan diri aku sendiri. Self character development-nya itu langsung naik ya 500 Iya. poin kak. Yang dari takut ngomong tiba-tiba langsung muncul di layar, dan yang namanya juga pertama kali kita melakukan suatu hal pasti tidak ada yang sempurna. Jadi awal-awal juga sering melakukan kesalahan. Dan itu biasa guys. Tetap percaya diri aja. Harus berprasangka baik. Berarti itu secara tidak langsung kakak memberikan contoh bahwa walaupun kita tuh bisa dibilang nggak terlalu percaya diri, itu ada banyak hal yang bisa terjadi ya kan. Kayak siapapun bisa menjadi apapun. Betul. Gitulah. Ya. Yang penting Kalian pintar. berani. Iya, berani, pintar menyikapi suatu hal. Ya itu saja sih, percaya diri dari diri kita aja sih. Jangan terlalu overthinking. Aduh, aku bisa nggak ya, itu buang-buang waktu.
Jadi lakukan saja guys. Kalian ingin ngajak si Caca untuk I don't know pergi ngedate, ajak aja. Betul. Kalian mau jadiin si Ita teman kalian, ajak aja. Kalian mau masuk lomba itu masuk. Like, lakukan saja guys. Mungkin dari kalian melakukan hal tersebut itu mungkin akan beralih ke sesuatu yang sangat positif. Bagi kalian, bagi si Ita, bagi si Caca, bagi si lomba. Membuka peluang baru ya. Banyak Betul. peluang jika seandainya kalian berani ya. Betul. Berani dan percaya diri. Karena kalau orang yang percaya diri itu sudah pasti berani. Ya kan? Nggak mungkin dong kalau kamu nggak percaya diri, kamu nggak mungkin berani bicara hari ini di depan kamera, ngobrol sama aku, ya kan? Oke, dengar si kakak guys. Nah, menurut kakak percaya diri itu apa sih sebenarnya? Menurut kakak gitu, dengan semua pengalaman kakak mulai menjadi seorang introvert, victim bullying, buta, semuanya dari experience kakak, apa sih itu percaya diri menurut si Kak Gatri? Percaya diri itu adalah kemampuan kita untuk beradaptasi dengan lingkungan, mampu menyikapi berbagai hal ya. Dan dengan percaya diri itu kita bisa jadi orang yang lebih berani. Dan menjadi percaya diri itu tentu berbagai macam proses yang telah aku lewati sebelum akhirnya menjadi percaya diri seperti saat ini. Yang awalnya nggak berani ngomong di atas panggung, yang nggak berani ngomong di depan umum, tapi karena terbiasa ikut lomba kiri kanan, ikut duta-dutaan, akhirnya terbentuk. Jadi kayak gitu. Jadi jangan pernah takut aja, selagi masih ada peluang kalian mau ikut lomba ini, itu jangan pernah batasin diri. Walaupun mungkin kalian kayak pengen banget nyobain Olimpiade Matematika itu seperti apa sih, walaupun kita nggak terlalu pintar matematika, tapi kita nggak akan pernah tahu kan hasilnya seperti apa kalau kita nggak pernah mencoba. Iya. Tapi kalau gitu Kak, ada nggak sih kayak cara bisa membedakan kayak percaya diri dan kesombongan? Karena kan kalau biar nggak pintar matematika ya terus mau ikut Olimpiade Matematika gimana tuh Kak? Sebenarnya percaya diri kalau terlalu berlebihan juga overconfident ya, nggak baik juga sih. Memang kalau ingin membicarakan soal percaya diri itu ada banyak sisi-sisinya ya, banyak sudutnya gitu. Bingung. Jadi percaya diri ada batasnya, jangan terlalu over percaya diri ya, kayak haus validasi lah ya, istilah sekarang haus validasi, kayak terlalu bisa kok, saya bisa ya juara kayak gitu toh, saya bisa kok juara, nah saya lebih bagus dari dia, nah itu kan jatuhnya kayak percaya diri yang toksik, menjatuhkan orang lain, membedakan diri dengan orang lain bahwa saya lebih baik dari dia, itu kan nggak baik. Jadi akhirnya, atau kalau terlalu over confidence, terlalu kelewatan percaya diri, kayak misalnya saya yang paling cantik, misalnya lebih cantik, akhirnya bibit-bibit pembuli itu biasanya dari situ. Kalau ngomongin masalah waktu sekolah ya dulu ya, terkadang tuh orang-orang yang suka ngebully itu kalau mereka merasa bahwa dirinya lebih dari yang lain, iya nggak? Iya. Pasti dong, ada dong. Iya. Biasanya pasti di angkatan kamu sekarang ada yang kayak gitu dong. Banyak. Iya, setiap sudut ada Kak. Ngeri. Nah, yang merasa kayak lebih cantik Kak dari dia. Jadi bibit pembuli itu biasanya dari situ, kalau terlalu overconfident. Mungkin itu mereka begitu karena kayak seumur hidupnya mereka biarin terus loh kayak gitu. Like nggak pernah ada yang ingin mendidik mereka kayak jangan bicara kayak gitu, jangan berpikir kayak gitu, atau kayak nggak ada yang pernah ingin menghumble mereka gitu. Iya, tergantung entahlah apa yang ada di pikiran mereka ya. Aku juga nggak tahu ya. Tapi kita doakan aja ya untuk para pembuli cepat-cepat insaf. Atau mungkin kita harusnya undang pembuli nggak sih kita biar kita bisa lihat psikologi di belakang mereka ya kan? Ya, mungkin Pak Takwa catat ya. Tapi kita nggak ini ya, nggak menyerang secara personal ya. Tapi yang bagi para pembuli cepat-cepatlah insaf, ya.
Kasihan loh kalau anak orang trauma gitu loh. Karma itu nyata sayang. Ya, karena apalagi kan biar ringan atau berat, sekali lagi biar ringan atau berat itu dampaknya itu Luar biasa ke psikologisnya orang. ya, bahkan ada yang sampainya menghilangkan dirinya, ada yang Benar sekali. yang tidak bisa bangkit mungkin dari hal tersebut, banyak sekali bisa terjadi dari bullying. Kapan sih Kak kayak Kakak pertama kali menyadari betapa pentingnya itu percaya diri untuk punya gitu? Pas aku mulai terjun ke dunia entertain, ikut-ikut duta, ikut-ikut modeling. Dulu tuh aku waktu SMP agak balaki, nggak pernah make up, bahkan teman-temanku pada pakai lip tint, pakai lipstick, aku nggak. Ini bukan pick me ya, bukan konten pick me, tapi kan ini kan ngomong soal experience ya. Jadi aku tuh dulu bertemannya sama cowok-cowok, main bola, main kelereng, mungkin karena kakakku semuanya cowok, jadi terbawa juga. Nah, awal mula itu bisa jadi percaya diri, jadi feminim waktu ikut lomba modeling. Iya, itu Jadi aku dipaksa. tomboy ikut lomba modeling. Iya. Akhirnya dari ironis juga ya dengernya Kak. Dari dunia entertain gitu akhirnya belajar gimana caranya menjaga penampilan, gimana caranya bisa ngomong secara confident di depan publik, belajar bagaimana make up ya. Namanya juga perempuan. Nanti kamu juga bakal rasain make up. Oh enggak kok, udah masuk kok pas udah. Cuma ya sekolah dilarang. Iya, cuma kan harus nyesuaiin tempat lagi. Iya. Nggak mungkin dong make up wedding ke kampus, ke sekolah. Make up minor ya, pakai soft lens ke sekolah. Pelaminan di lapangan. No. Karena sekolah itu tempatnya belajar, bukan tempat adu outfit, tempat adu make up. Itulah kenapa kita semua pakai seragam ya, biar semua serata. Betul. Kecuali SMK kecantikan ya. Kalau SMK kecantikan kan emang tempatnya pada make up, ya kan? Ya nggak sih? Mereka kan memang belajar make up, belajar kecantikan. Pasti di sana itu setiap cewek-ceweknya itu glowing semua, pasti ada sparkle yang kayak teremit dari mereka kayak ya sih. Apalagi ya, udah bahas soal masa lalu. Ya udah deh, menurut Kakak lagi ya. Menurut Kakak itu percaya diri itu terbawa dari lahir atau itu menurut Kakak itu Atau percaya diasah diri gitu bisa ya? kayak itu percaya diri bisa kayak dari lahir nggak sih? Karena kan dari Kakak bilangnya itu bisa diasah. Iya. Tapi itu kira-kira percaya diri bisa datang dari lahir nggak? Kalau menurut aku ya, percaya diri tuh kayaknya harus diasah deh. Walaupun orang tua kita misalnya secara DNA orang tua kita Percaya diri semua. iya, atau mungkin public figure, mau artis kedua orang tua kita, tapi kan tidak semua anak-anak artis itu betul-betul kayak mereka juga confidence, mereka juga tampil di layar. Ada juga dong yang anak-anak artis malahan mereka orang tua mereka. iya, mereka malahan nggak jadi artis, lebih milih ke dunia yang lain. Jadi sepertinya kepercayaan diri itu diasah. Terkadang juga orang bisa kehilangan kepercayaan dirinya kalau mungkin ada trauma, ya nggak sih? Kalau misalnya kayak kita pernah sepercaya diri itu tapi kita dibully berkali-kali, sampai akhirnya kita membatasi diri, kita takut untuk ketemu orang. Jadi kayaknya kepercayaan diri itu sebenarnya diasah. Sama kayak keberanian, ya nggak sih? Ya nggak? Komen di bawah. Bawa ular depan sini Kak, kita lihat. Ya nggak? Komen di bawah ya guys. Gimana menurut kalian? Ya sih kalau menurut aku ya. Aku nggak tahu sih kalau sisi psikologisnya seperti apa. Kalau Kakak berharapnya masa depan untuk para remaja itu kayak gimana Kak? Kayak bisa dibilang sekarang mungkin tingkat stres dan insecure kami itu semakin menambah gak sih? Apalagi dengan dampak dari sosial media apa segala macam. Kalau soal perkembangan anak remaja zaman sekarang ya, apalagi soal tingkat depresi, ini sesuai data ya.
data kesehatan mental itu anak-anak zaman sekarang kayaknya sangat-sangat rentan ya depresi ya. Iya nggak sih? Apa mungkin karena aku nggak tahu, mungkin karena terlalu banyak tuntutan di sekolah nggak sih, kamu ngerasain nggak? Lingkungan Juga ya. Terus ada juga yang namain strict parents yang mereka ingin yang terbaik, tapi mungkin anaknya tidak menginginkan hal tersebut gitu, atau metode yang diberikan oleh orang tua tersebut itu mungkin terlalu harsh. Oke. Kalau menyikapi hal tersebut ya sesuai dengan experience aku kemarin, kita tuh sebagai manusia, kita tuh seorang anak sebenarnya punya hak. Mau orang tua kita nyuruh kita untuk misalnya ya, kamu harus kedokteran karena kita berdua kedokteran. Yang nentuin hidup itu kan kamu, gitu kan? Yang nentuin jalannya hidup kamu itu nantinya kamu yang bakalan belajar, bakalan menghadapi struggle-nya saat melanjutkan pendidikan itu kan kamu, bukan orang tuamu. Orang tua itu cuma bisa mengarahkan aja yang mana baiknya. Mungkin karena mereka merasa bahwa mereka ini berpengalaman, ya kan? Mereka udah hidup lebih duluan dari kita. Atau mungkin ada cita-cita orang tua kita tuh yang tertunda sebelumnya, jadi dia memaksakan anaknya untuk bisa mencapai mimpi dia itu. Tapi sebenarnya kembali lagi kita harus mampu mengikuti apa yang kita inginkan, apa passion kita, apa minat dan bakat kita, karena yang akan menjalankan kehidupan nantinya itu kita sendiri. Orang tua tidak akan selalu hidup di samping kita, ya kan? Umur nggak ada yang tahu. Percuma juga dong kalau misalnya aku memaksakan diri untuk kuliah di kedokteran karena mengikut perintah orang tua, tapi ketika aku menjalani itu terus aku nggak survive, yang rugi kan diri aku sendiri, ya kan? Orang tua aku juga bisa jadi rugi dong karena dia memaksakan sesuatu yang nggak aku inginkan, gitu. Banyak yang seperti itu. Sebenarnya kayak kalau misalnya juga kita terlalu mengikuti keinginan orang tua mengenai kayak masa depan kita, itu jadinya kita malah nggak memiliki passion sendiri ya kan, minat sendiri. Jadinya kita seperti robot, terus akhirnya kita dapat pekerjaan yang diinginkan mama, memaksakan diri jadinya. Tapi akhirnya kayak di dalam pekerjaan itu kamu nggak merasakan kebahagiaan atau apa akhirnya. Dan satu hal lagi, kalau misalnya kamu benar-benar ingin mengikuti apa yang kamu inginkan, apa passionmu, apa minat dan bakatmu, kamu harus benar-benar bisa bertanggung jawab atas apa yang telah kamu pilih. Kayak gitu. Jangan sampai kamu juga udah ngelawan orang tua nih. Enggak, saya mau kuliahnya di teknik. Terus udah diizinkan untuk mengikuti apa kata hati kamu, apa minat dan bakat kamu, terus kamu sendiri nggak mampu untuk untuk memperlihatkan, untuk membuktikan bahwa pilihan kamu itu benar, bahwa kamu itu mampu survive di situ. Sama aja bohong. Gitu. Ada tuh nanti, kan mama sudah bilang. Jadi bumerang sendiri. Jadi harus mampu mempertanggungjawabkan aja, guys. Iya. Ada sih tadi yang gue mau bilang, ya udahlah lewatin aja. Nah itulah tadi salah satu contoh menjadi berani dan percaya diri ya guys. Jadi kalau ingin berani, kalian juga harus percaya diri dengan diri kalian ya. Kalau kalian bisa, seperti yang Kak Gatri bilang dan contoh yang sudah diberikan Kak Gatri. Tapi jangan overconfident ya. Ya udah deh Kak, dua lagi. Boleh. Ada nggak sih jika kakak bisa memberikan satu nasihat saja untuk memberikan kayak semangat untuk para remaja atau para orang dewasa atau siapapun itu yang sedang mengalami rasa tidak percaya diri atau sedang merasa tidak insecure, ada satu kata, satu nasihat. Kembali lagi ya, trust yourself, be yourself, and never compare yourself to others. Jadi diri kamu, selalu asah kemampuan kamu, jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain karena you worth it just the way you are. Gitu.
Dicatat. Sebenarnya sih itu tadi kakak udah jawabin untuk pertanyaanku yang kedua lagi sih, tapi ya udahlah, terima kasih udah two in one-in. Udah terjawab. Aduh maaf ya, aku langsung jawab dua-duanya. Enggak kok, soalnya saya mau tanya lagi kayak ada kata-kata nggak sih kak lagi. Tapi udah tadi. Nah, percaya diri udah. Kakak kira-kira bisa datang nggak ke untuk podcast lagi kapan-kapan setelah ini? Duh bisa dong. Aduh. Calling aja ya. Nunggu panggilan aja nih aku nih. Soalnya kan apalagi kakak kan schedule-nya pasti tight banget ya kan. Terus pasti juga siaran langsung, jadi nggak bisa ditelepon atau apa. Aman kok, aman. Aku pasti kalau lagi kerja pasti nggak ngaktifin HP sih. Pasti bakal DND ya, do not disturb mode ya, 24 hours gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Dikabarin aja, di schedule aja, pasti datang kok. Apa sih yang lo SMP 3? Mulai. Oh, ya udah deh kak. Ya udah. Ada lagi nih pertanyaan. Terakhir. Jangan yang terakhir dong, kita kan masih mau ketemu nanti. Oh ya. Harus dong. Ingat guys, ingat. Masa pertemuan terakhir, nggak boleh. Nah kak, ada nggak sih yang bakal kakak lakukan gitu? Mungkin roadshow atau talk show atau apa gitu di SMP 3 nanti? Pak Takwa nanti tolong info aja ya. Saya siap kok dengan panggilan apapun soal SMP 3 ya. Jadi tinggal di calling aja, mau acara apapun itu, mau podcast part 2 juga nggak masalah. Ya, mau diajak di event juga nggak masalah sih. Tapi kalau ada kakak ingin ngadain apa? Kayak kan kakak bisa fashion, bisa bahasa, bisa banyak deh kak. Bisa apa nggak sih tadi kakak? Kalau di sini ya, di SMP 3. Pengen banget sih bisa collab, bisa berkolaborasi dan juga bersinergi. Apalagi memanfaatkan latar pendidikan aku pengen banget yang namanya mendidik adik-adik SMP Negeri 3 untuk bisa berbahasa asing bareng Gatri. Oke, that wraps it up. Ya, jadi nanti ditunggu ya kelas bahasa asing di SMP Negeri 3 bersama aku. Kamu mau nggak belajar bahasa asing? Boleh sih, boleh. Coba lah ya Mas Bayi, kita coba spill dulu ya. Kalau mau bilang halo dalam bahasa Prancis itu bonjour. Bonjour. Wah, udah rasa Prancis banget. Iya, ala Prancis ini sudah ya, udah bisa ini. Jadi kapan kita ke Paris? Tahun depan. Mau ujian dulu kak. Iya, tunggu lulus dulu ya. Kakak juga ini masih banyak pasti proyek-proyek kakak kan yang masih menunggu. Amin, doakan aja. Dan proyek paling terakhir adalah menikah. Jangan dong bercanda, belum ada. Jangan biarkan suami kakak membatasi kakak dari true potential ya. Jangan dong. Jadi kita udah bisa seleksi ya dari sekarang ya. Kalau yang dikit-dikit nggak boleh, kamu nggak boleh ke sana, kamu nggak boleh ke sini, udah cut off aja langsung. Aduh, nanti pacar masa depan lihat ini gimana ini. Si Kak Gatri itu tipe orang yang mungkin tidak bisa dikasih masuk dalam kurung ya. Iya. No. Dan honestly, selayaknya kita semua jangan gitu juga. Kamu punya pacar nggak? Enggak. Oh ya udah. Dari nikmati aja dulu. Iya, terbang terus. Iya, nikmati aja dulu. Biar gitu guys. Jangan ingin dikurung dan jangan ingin mengurungkan diri. Betul. Oke. Maaf kak, saya hafal dulu ini. Closing nih. Closing. Percaya diri bukan berarti tanpa rasa takut, melainkan berani tampil sebagai diri sendiri, karena itulah berita terbaik yang bisa kita siapkan kepada diri. Percaya diri. Boleh bisa di pause nggak di situ Rita? Yeay. Percaya diri bukan berarti tampil tanpa rasa takut, melainkan tampil sebagai diri sendiri. Ulang. Salah aja. Yeah. Percaya diri bukan berarti tanpa rasa takut, melainkan berani tampil sebagai diri sendiri.
Karena itulah berita terbaik yang bisa kita siarkan kepada seluruh dunia. Sekian dari kami. Dah. Kenapa sekali? Mau ulang nggak bagian situ? Tergantung kamunya aja Bagian sih. demikian aja. Demikian dari kami. Apa yang biasa kakak bilang kalau Itulah perbincangan kita hari ini bersama Kakak Gatrim. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar. Kan gitu toh, tinggalkan komentar di bawah kolom ini, like dan juga subscribe. mau nggak kakak closingnya? Boleh. Saya memang nggak terlalu bisa kalau mau improv. Nggak apa nih, pelan-pelan toh. Mulai ini. Oh, ya. Selesai duluan kamu. Iya, demikian. Ya demikianlah tadi ya obrolan kita soal percaya diri dan juga bagaimana menjadi sosok yang berani bersama adik aku juga. Siapa namanya? Gustin. Ya, nggak, aku cuma ngetes aja. Ingat kok. Dan ya terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk tinggalkan kolom komentar di bawah sini, like dan juga subscribe buat menonton lagi untuk mendapatkan pemberitahuan dari video-video kita nanti lainnya. Mungkin akan sampainya 5 part video ini mungkin ya. Pokoknya sampai kuota kamu habis deh. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Dah.